Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita semuanya, memberikan fadlnya kepada kita, nikmatnya Allah memberikan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, sehat walafiat, umur yang panjang, waktu juga kesempatan. Alhamdulillah, berkah itu semuanya kita bisa sama-sama melakukan ini, ta'alluq, menjadi ilmu agama, melaksanakan kewajiban kita dan apa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga berkahnya ngaji malam hari ini, niat baik kita, hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita dimudahkan Allah, masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita, siapa kita, tetangga kita yang sakit kita doakan semoga berkahnya ngaji, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih kesembuhan yang sempurna, dikuatkan iman Islamnya, dikasih kesabaran ketaatan oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, masyarakat serta semuanya. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat al-uzma dari Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bihi fid darin amin. Far'um, kita ulang yang kemarin dari lupa kita mengenai sholatnya seseorang sholat jenazah, masalah-masalah yang mungkin terjadi. Makmum muafiq, ada makmum masbuk, ada makmum muafiq. Kalau makmum muafiq itu makmum yang memang dari awal datang sama imam. Kalau makmum masbuk ketinggalan. Kalau urusan jenazah, sholat jenazah berarti dia melakukan sholat jenazahnya ketinggalan satu takbir atau dua atau tiga. Kalau makmum muafiq memang dari awal kan. Ini kalau umpama dia tuh lambat, ngeli bahasanya, kalau Jawa apa? Ngeli, membelakang dari imam, nggak ada udzur, nggak takbir, imam sampai takbir yang kedua, ya. Jadi udah Allahu Akbar, kemudian ngeli, nggak takbir, awal nggak takbir. Jadi udah Allahu Akbar, dia nggak takbir yang kedua, tanpa ada udzur, maka ini sholatnya batal. Allahu Akbar imam, makmumnya Allahu Akbar. Takbir pertama, takbir kedua dia nggak takbir, ngeli namanya, membelakang. Maka ini sholatnya dianggap batal. Ya, kalau nggak ada udzur lain, kalau karena menyempurnakan Fatihah, maka ini tidak mengapa ada udzur. Kalau nggak ada itu, tidak pernah baca Fatihah berapa, sholatnya batal. Karena alasannya apa? Membelakang satu takbir itu seperti halnya membelakang ngeri satu rakaat. Ya. Kayak sholat Allahu Akbar, takbiratul ihram datang sama imam, bengong. Ya. Sampai imam ketemu takbir rukuk,
masih aja belum rukuk, maka ini sholatnya sama dianggap batal. Maka jangan suka ngalamun. Lain kalau makmum masbuk yang ketinggalan, ya, makmum masbuk. Fayukabiru yaqul Fatihah, dia takbir baca Fatihah. Wa ikana imam fi shalah hingga shalah ala nabi. Jadi walaupun imam sudah takbir kedua baca sholawat, makmum masbuk kan makmum ketinggalan. Jadi pas dia masuk ke sholat, ya, Allah Akbar, imam dia belum nyampe ke masjid, belum gabung, baru lama kemudian dia gabung. Jadi pas sudah takbir yang kedua dia baru gabung, maka kewajiban si makmum yang telat tadi apa? Dia tetap baca Fatihah walaupun imam baca sholawat. Kemudian ketika takbir yang ketiga makmum kan takbir kedua baca sholawat, imam baca doa untuk mayat. Walaupun seperti itu nggak apa-apa, tertibnya sholat makmum dikerjakan sendiri, tertibnya imam ya wis betul gitu. Dan nanti ketika sudah takbir yang keempat imam salah, makmum itu menambah satu takbir untuk menyempurnakan takbir 4 kali. Kalau ketinggalan 2 takbir ya berarti tambah 2 kali takbir. Allah. Falau kabbara al-imam ukhra qabla syur'i fil Fatihah. Kemudian kalau umpama imam takbir yang kedua sebelum dia baca Fatihah, sebelum mulai baca Fatihah, maka dia takbir langsung ke imam. Jadi imam takbir Allahu Akbar, udah baca Fatihah selesai, ya, belum sampai takbir yang kedua dia udah gabung Allahu Akbar, maka dia nggak usah baca Fatihah, kan belum baca Fatihah, langsung ketemu imam takbir yang kedua, dia ikut takbir yang kedua, maka ini Fatihahnya dia gugur, biasanya sudah ditanduri imam. Layaknya kalau orang sholat imam rukuk dia Allahu Akbar, nggak usah baca Fatihah, langsung ikut imam rukuk, dapat 1 rakaat. Praktiknya seperti itu. Sholat jenazah juga sama. Ketika imam masuk takbir yang kedua atau yang ketiga, dia baru gabung Allahu Akbar. Kan mesti gak sempat baca Fatihah, imam sudah mau takbir yang ketiga, dia langsung aja takbir. Jadi Fatihahnya gugur, dia dapat 1 takbir, takbir yang kedua nanti dia langsung baca sholawat gitu. Paham ya? Wa in kabbara al-imam wal masbuk fil Fatihah atau kalau bagian wadhahu al-madhhab muhammadul mutabak. Kalau imam takbir kemudian masbuk makmum yang ketinggalan itu baca Fatihah, ya, lagi baca Fatihah belum selesai, imam sudah takbir yang kedua atau yang ketiga atau keempat, nah dia masbuk ya. Maka tugasnya apa? Sebagian ulama mengatakan ya udah nggak usah dilanjut Fatihahnya, langsung ikut imam takbir. Dan nanti faedah salam imam, kalau imam sudah salam, makmum tadi ya menambah takbir yang masih tersisa, ya, kurang 2 takbir apa 3 takbir, ya, itu disempurnakan setelah imam salam. Allah. Terus disunahkan untuk la tarfa'al janazah hatta yatim al-maqmum katu salatahu la yadru rafa'al. Disunahkan, bukan harus ya. Jenazah itu jangan diangkat dulu kalau semuanya belum sholat jenazah. Kan kadang-kadang bergantian.
Kalau belum semuanya jangan diangkat dulu. Tapi kalau umpama ya, masih ada yang sholat diangkat, ya mungkin. Ya. Jadi udah mulai sholat yang belakang, yang depan udah selesai langsung diangkat. Itu masih ada yang sholat. Bagaimana? Enggak apa-apa. Ya. Dilanjut aja sholatnya, kemudian jenazah diangkat. Enggak membatalkan sholatnya yang sholat, enggak apa-apa, enggak batal, enggak apa-apa. Tapi tadi apa? Disunahkan. Ya kalau masih ada yang sholat ya jangan diangkat buru-buru banget. Wallah. Wa shalla wa yusalli 'ala al-ghaib 'anil balad annahu 'alaihi wasallam shalla 'ala an-Najasyi wa huwa bil Madinah. Umpama di Jawa Timur ada Pak Yai yang meninggal, keluarga yang meninggal, atau di luar provinsi yang lebih jauh lagi, ada yang meninggal dan tidak memungkinkan untuk ke sana pun nyampenya pasti sudah dimakamin. Maka kita yang di sini boleh melakukan sholat gaib, sholli ala mayyitil gaib, boleh. Jadi Nabi juga dulu pernah, ya. Raja Najasyi kan juga di Madinah, di Yaman. Tapi Nabi yang di Madinah ketika dapat berita Raja Najasyi meninggal, Nabi sholat jenazah. Maka di sini namanya sholat gaib. Siapapun kalau ada Pak yang meninggal, kita langsung habis zuhur sholat berjamaah, sholat jenazah. Mana jenazahnya? Di Jawa Timur kita sholatnya sholat gaib, sholli ala mayyitil gaib. Dan pada jamaah itu kan selalu ada itu ya, di Mekah, di Madinah itu selalu habis sholat 5 waktu melakukan sholat gaib. Ya kadang ada jenazahnya. Jadi kalau ada jenazahnya sholli ala dan mayyit. Kalau nggak ada sholli ala mayyitil gaib. Wallah. Walau sholat ala man mata fi yaumihi wa usila shahha. Kalau ada yang meninggal pada hari itu kemudian sudah dimandikan di sholat sah. Kalau belum dimandikan di sholat tidak sah. Ya, jadi sholat itu dikerjakan jenazah itu ketika mayit sudah dalam keadaan suci. Kalau belum sah untuk disolatkan, maka dan dimandikan kalau sudah meninggal. Kalau ada kemampuan pemisahan dari pihak keluarga, nggak usah tunggu hamil, langsung aja dimandikan. Kalau meninggalnya bersisa, jangan tunggu besok mandinya, langsung dimandikan, nggak apa-apa, bagus itu. Langsung diursi, dikafani, sudah dalam keadaan suci. Siapapun malam itu juga yang mau sholat jenazah aman, yang di pihak keluarga yang jauh kerabatnya mau sholat jenazah malam itu sudah boleh, sudah aman. Tidak sholat jenazah tunggu besok siang, enggak ada waktunya, harus siang beda, malam yang boleh. Walau sholat dalam kufina sholat kalau udah dimakamin bagaimana? Enggak apa-apa sholat. Ditanya dari 3 hari yang lalu, ya, meninggalnya sholatnya belum, sekarang baru sholat, aman, nggak apa-apa. Ya, baru dikabari sekarang, padahal udah 1 minggu meninggalnya. Sekarang sholat gaib sah-sah aja, walaupun mayitnya sudah dimakan. Itu bahwa ingat-ingat yang kemarin. Qala musannif rahimahullah yufa'u wa yudfa'u fi lahtin mustaqbilal qiblah wa yusatta'u al-qabru ba'da la yu'ammaqa wa la yubna 'alaihi wa la yujassas. Jadi ini sekarang mayit itu dikubur, dimakamin di lahat, ya. Ada lahat, ada apa lagi? Apa bahasanya kita? Ada lahat yang landep, ada lagi apa satu lagi? Kalau bahasa Arabnya lahat sama
diratakan itu kuburnya setelah di ayu amal di dalamin, wala yubna alaihi, nggak boleh dibangun bangunan, wala yujassasu, dan tidak usah dilepo apa itu keramik. Itu ada larangan. Nanti larangannya haram apa makruh nanti. Jadi telah lalu bahwa memakamkan jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Wa anna aqallahu kufra, ya, minimalnya itu yang sekedukan sagalian. Batasannya sampai mana itu galian? Sampai baunya umpama busuk itu tidak tercium. Umpama ada binatang buas tidak mampu gali capek nggak bakal ketemu. Jadi minimalnya itu ya satu keduk satu galian yang bisa menghalangi baunya si mayit, kemudian tidak bisa digali oleh binatang buas. Disunatkan di makam itu jenazah fil lahad, di liang lahat. Ini yang paling utama. Ada istilahnya syab atau syab. Karena diriwayat dari Imam Muslim dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya beliau mengatakan ittakhidhu li mahdan. Jadi buatlah untuk aku lahad, kemudian wamsuku alayya al-labid, kemudian tegain di atas kuburku batu bata atau batu. Kalau labid itu batu bata. Kalau prakteknya sampai sekarang di Ma'la itu Mekah sana pakai satu batu, nggak pakai bata tapi memang batu, satu batu di atas kepala gitu. Satu aja. Nasban, ditegakkan. Kama fu'ila bi Rasulillah, seperti yang dulu pernah dibuat di makamnya Nabi. Ini pesannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti kalau saya dimakamin bikin lahad, jangan syabab bikin lahad. Nanti kalau sudah dikurung saya kasih satu batu, kamu diriin tuh batu, gantinya patok. Dulu ini pernah dibuat oleh sahabat di makam Nabi. Riwayat Imam Tirmidzi al-Huda al-Mahdulana wa syirk li ghairina. Lahad itu untuk kami, katanya ya, riwayat Imam Abu Dawud. Syirk untuk selain kami. Nah, sekarang kita tahu lahad sama syirk kayak apa. Jadi ini kalau umpama tanahnya itu empuk, ya. Empuk tuh. Ya, kayak tanah kita kan empuk, nggak keras. Ya. Bisa jadi juga berpasir gitu. Kalau tanahnya itu pasir umpama, maka itu yang paling bagus dibikin syirk. Syirk itu dikeduk bagian tengah kubur, kayak sungai gitu kan. Kemudian kanan kirinya itu agak digundukin, nggak digundukin juga nggak apa. Yang penting digali tengahnya kayak sungai gitu. Dan mayatnya ditaruh di situ, baru diatepin, ditutup pakai anjang-anjang bahasanya. Nah itu dianjang-anjang, ditutup. Atau pakai batu bata juga nggak apa-apa. Kalau di Gresik sana memang ditutup pakai batu itu, batu putih itu, kapur atau batu apa itu, pakai itu. Itu kalau syirk. Nah kalau lahad itu yang samping sebelah barat, nah itu biasanya dicowak, digali miring, ya, di bawah kubur itu. Jadi yang mengarah ke kiblat, nanti mayatnya dimasukin ke situ baru ditutup. Itu kalau lahad.
harus kata Nabi lahap. Kalau syik biasanya sebagian ada yang pakai, sebagian ada yang enggak. Kalau syik itu di tengah, kalau lahap di pinggir sebelah barat. Kemudian wa yajibu ayyudfana al-mayyit mustaqbil qiblah. Menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Mayit ketika dimakamkan dihadapkan kiblat itu hukumnya wajib. Yang diperti bagaimana? Kayak orang itu melumah apa miring? Iya, itu ngeri itu. Mungkin kalau nggak tahu hukum bisa jadi kita letakkan kayak orang kafir. Hukumnya menghadap kiblat itu wajib. Sehingga kalau umpama sudah dimakamin kok melumah, ya itu harus digali. Kemudian dihadapkan kiblat. Kalau memang mayatnya belum berubah sekiranya, ya, itu harus digali lagi ulang dihadapkan kiblat. Kalau sampai kejadian lupa dihadapkan kiblat, disunahkan untuk kubur itu diluaskan, ya. Jangan terlalu sempit. Ya. Kalau kita kan ukurannya sudah jelas 1 meter ya. Luasnya didalamin seukuran orang yang berdiri tegak, ya. Ditambah kalau bisa 1 bastoh, 1 sepengawai bahasanya kita orang Jawa, sepengawai berarti ditambah 1 pinil, ya. Itu yang bukan harus tapi sunnahnya seperti itu. 1 orang berdiri tambah sepengawai. Kalau karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau pernah wasiat seperti itu. Wasiat ala hadza ta'bid ghairu ma'thurah. Kalau umpama lebih dalam lagi bagaimana? Enggak ada maksud cerita dari sahabat, enggak ada seperti itu. Terus mentok itu sedetik sepengawai. Wal muradu qawmatu rajulin mu'tadil. Maknanya sedetik itu ya sak berdirinya orang yang setengah. Jangan ambil yang cebol. Ya nanti jadinya tetek dalam. Jadi ambil orang yang setengah. Allah. Wadalika ta'ala al-qur'an wa nisf. Itu kurang lebihnya 3 tikok setengah. Kemudian mustahab qadra. Sunnahnya seukuran sadetik ya. Fakat bahwa dalam Al-Quran umpama nggak ada ditambah sepengawai itu nggak apa-apa, dan masuk hukuman mustahab. Kemudian baru faal qabru qadra shibrin, boleh umpama kubur mau ditinggiin itu seukuran sejengkal, tidak sampai tinggi banget itu enggak. Tapi kalau umpama harus ditinggikan seukuran 1 jengkal, enggak lebih. Untuk apa maksudnya? Yu'raf, dia ketahuan kalau ini itu makam kuburan. Kemudian bisa diziarahi, bisa dimuliakan. Kalau enggak ketahuan kok polos rata, enggak dikasih patok pisan, orang kadang kalau nggak tahu ya nggak ada hormat kepada kuburan itu, dan juga nggak ada orang yang ziarah. Tapi kalau ketahuan kalau itu makam, lewat assalamualaikum ya ahliya, bacain dulu 3 kali, bacain sholawat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dibaca, dihadiahkan kepada ahli kubur yang ada di situ. Itu kalau ketahuan kuburan. Kalau nggak tahu ya lewat asal lewat aja, malah bisa lagi injek-injek bisa. Malah yang repot lagi bikin kontrakan bisa. Nggak ketahuan ini kalau makam. Padahal isinya 5, tapi malah dibikin kontrakan. Yang beli nggak tahu kalau situ makam, jadi rapain. Dia nggak peduli. Kadang-kadang yang repot itu cucunya, ketemu cucu nggak tahu
Yang benar itu ya diratakan, bukan digundungin. Jadi yang bagus, yang benar kuburan itu rata, bukan digundungin. Kalau di Madinah, ya di kuburan Baqi, makam Baqi itu Jannatul Baqi itu semuanya gundul. Padahal sudah di zaman sahabat sampai sekarang masih gundul. Ya banyak gunung itu. Gunungnya ya bisa segini tuh, bukan sejengkal lagi segini. Nah, tapi di Mekah rata. Jadi di Mekah itu nggak ada gunung, nggak ada. Soalnya makamnya permanen. Ya, kalau di Madinah bukan permanen kali. Kalau di Mekah asal dibuka itu tutupnya. Jadi kalau tinggal di sana, umpama mau sholat di dalam kubur bisa. Kalau tinggal di sana diizinkan oleh Allah sholat dalam kubur bisa, duduk enak. Umpama ditutup pun, umpama mati suri gitu, napas bisa, paling kap aja. Jadi memang benar-benar orang masuk itu nggak sudut tinggi, nyawa dalam begitu. Dan itu mayat cuma ditaruh di dalam, kemudian ditutup, bukan dikurung. Kalau di Mekah ya. Jadi kita lihat coba. Jadi ada pemakaman itu seperti itu kalau di Ma'lah namanya, kuburan Ma'lah. Jadi mayat bukan diuruk tapi ditutup, masukin kemudian ditutup. Nanti setahun 2 tahun dibuka. Seumpama memang hancur diambil ganti yang lain gitu. Tapi kalau di Madinah benar-benar digali, dikurung. Itu bedanya. Dan di Madinah gunung, kalau di Mekah apa? Memang tinggal tutup, gimana mau digunungin, mau tidak digali lagi. Nah, bedanya. Wallahu a'lam. Dalilnya mungkin yang mesti ada. Tapi yang lebih bagus diratain. Ya. Kalau kita kan tidak bisa rata, kalau diratain nanti malah lesek gitu. Ya, tanahnya nanti amblek. Maka kita biasanya mesti gunung dulu sekian beberapa tahun, puluhan tahun baru nanti jadi rata. Biasanya tanahnya masak. Wallahu a'lam. Wal mustahab alla yuzada fil qabri ala rabbihi. Disunahkan juga tanahnya jangan sampai ketambahan tanah sebelahnya. Umpama galian digali, makanya pintar kalau biasanya alhamdulillah dan tahu hukumnya gali, dikasih terpal dulu itu. Jadi tanahnya nanti di atas terpal. Ketika dibalikkan benar-benar tanahnya galian itu tidak diambil tanah sebelah. Memang sunnahnya seperti itu, bukan harus, tapi sunnahnya tidak ditambah dari kuburan sebelah. Tapi biasanya mau cukup malah lebih gitu. Kalau sudah diganti lagi malah lebih. Kemudian dimakruhkan untuk dilepok, dikeramik, ya, itu makruhnya. Ditulisi juga makruh, dibangun juga makruh. Tidak haram tapi makruh. Ya. Dibangun dikasih tulisan haji siapa, hajat siapa, dokter Andes siapa. Nah lihat di tulisan itu ada tulisannya DMS, Profesor, Dokter, nggak ada ya. Adanya bulan atau haji kiai ditulis. Tapi kalau paket dia nggak dikasih. Ya. Nah. Kemudian apa tadi ditulisin makro, di keramik makro, kemudian dibangun dikasih apa? Nah, makan itu makro. Kalau dunia alaihi imma kubah atau mahfudhan walau nuzil. Kalau umpama dibangun di atas kuburan itu kubah jongkok, ataukah dikasih pagar keliling, maka ini dilihat. Kalau itu di kuburan umum harus dirobohin, nggak boleh. Kalau kuburan makamnya makam umum,
li'annal bina wal habahani haram. Nah ini yang hukumnya haram, aslinya hukumnya makruh. Tapi kalau itu di tanah di makaman umum kok dibangun hukumnya jadi haram. Yang makruh itu kalau di belakang rumah sendiri ataukah di belakang masjid sendiri gitu dikasih apa rumah-rumahan, itu hukumnya makruh ya. Boleh tapi makruh. Tapi kalau di kuburan umum kok dikasih cukup atau dipagerin ataukah dikasih apa itu keramik yang sampai bertingkat-tingkat, kijing, di kijing itu hukumnya haram karena menghalangi nanti setelahnya seakan-akan tidak bisa ditempatin oleh yang lain. Kalau yang jelas hukumnya haram dan tidak boleh kalau tanahnya umum. Walau yakin atau apa boleh dilempok di keramik? Kalau Imam Bukhari Muslim, Imam Ghazali masuk Imam Haramain itu tidak boleh ya, untuk di keramik. Kalau Imam Syafi'i, nah ini enak, Imam Syafi'i tidak apa-apa di keramik ya, di keramik tapi tadi batasnya apa? Sejengkal. Yang nggak boleh itu tinggi banget. Nah itu yang tidak boleh. Jadi nggak apa-apa kalau umpama di keramik Imam Syafi'i, tapi Imam Ghazali, Imam Haramain itu menghukumi tidak boleh. Kemudian disunahkan kubur itu disiram pakai air. Kalau kita pakai air mawar, tidak harus pakai air mawar, pakai air aja biasa itu disunahkan. Ya, kalau kubur bawa air, bawa tombak, bukan bid'ah ya. Itu sunnah semuanya. Air sunnah, kemudian apa? Itu apa namanya? Tombak itu sunnah. Kalau di Madinah tiap sore atau siang itu ada petugas nyiram kuburan, selalu basah. Kuburannya yang bodoh itu selalu basah. Jadi di Madinah itu kuburan pakai disiram pakai selang, selalu basah. Ini disunahkan memang kuburan itu disiram pakai air, kemudian ayyudu alaihi hasab, di atasnya dikasih batu-batu kecil, dikasih batu-batu kecil, kemudian di pas kepalanya dikasih batu besar ataukah dikasih kayu patok. Ya, ini hukumnya yustahab, sunnah. Yang makruh seperti tadi termasuk juga dibikin kemah, kamar ya, kamar kayak wali gitu loh ya, kan ganti kemah. Nah, ini hukumnya makruh. Wala ba'sa al-masyruq di kuburan nggak apa-apa kita jalan pakai sendal, itu nggak apa-apa ya, tapi sopan adabnya sandal dilepas ketika masuk kubur, tapi tidak apa-apa umpama dipakai. Nggak boleh juga senderan ke kubur lagi nungguin pemakaman ya, nyender ke kubur, itu nggak boleh. Tidak boleh diduduki juga tidak boleh, dilangkahi juga tidak boleh. Yes, itu larangan-larangan itu. Kalau dalam Sahih Muslim dikatakan jangan kalian itu duduk di atas kubur, walau usul alaiha, juga jangan sholat di atas kuburan. Ini Imam Muslim Sahih mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini penting kita ketahui seperti ini hal-hal yang dikatakan sepele ya tidak, ilmu. Oke, yang ditanyakan awal tengah atau ini ada Pak, walaupun saya ngantuk saya juga punya bahan Pak. ya, mau siapa dari tadi. Jadi
di dalam kuburan tuh saya belum tahu kan itu asal usulnya tuh yang dibikin bola-bola itu apa tanah dibikin bola buat bantal itu sebabnya gimana Pak itu apa Hah? Itu sunnah termasuk sunnah atau memang karena apa ya itu loh ya belum ngerti tuh sampai sekarang ini. 7 jumlahnya 7 itu kajian walau nggak tahu itu saya belum tahu ya. PR Ya, tuh tahu mungkin bapak itu enggak bantalan itu. ya, di kepala itu lucu ya. Iya, kalau dulu kan tiap sendi. enggak bukan Ada itu yang mana? yang bulat itu Iya, iya. Gimana itu maksudnya? tapi buat Nanti ada. Kita kan kenalnya tiap sendi. Iya. itu kan mesti kan ada asalnya gimana gitu loh asal mulanya nah, sampai sekarang kan kita nggak tahu saya Sampai itu kan tergantung dari kiblat ya. Kalau dari dulu kan baca kiblat ya. Bisa jadi itu manfaatnya ya. ya itu ya Ganjel ini buku sendi-sendi cengkok ini. Kalau diganjel pakai papan kan, nah enggak ayu sekalian kan langsung sekalian dan itu yang naruh disuruh keluarganya yang naruh ya. enggak ya yang bawah aja ya. Memang tradisi. Iya, Tapi iya. tetap ada filosofinya. Nah, iya. Kalau alam ya, saya juga belum baca ya di kepel-kepel itu. Tapi yang jelas para ulama prakteknya seperti itu, gitu kan. Iya. Kalau alam, nanti kita cari tahu dulu. Ini kalau misalnya di makam umum gitu, terus kita kan menuju ke makam keluarga saya umpamanya. Karena kita nggak tahu batasannya itu yang mana. Kadang-kadang buat lewat nggak ada gitu. Papannya udah nggak ada. Udah pada nggak ada, udah pada rata. Padahal kalau dilihat sih emang kayak kuburan ya. Kadang-kadang buat lewat susah. Kadang-kadang diinjak aja gitu, lewatin aja. Itu kira-kira masuk ini enggak? Dosa kan? Iya. Tapi kan tadi tidak boleh bahasanya. Kapan itu kamu emang nyata itu kuburan? Makanya ada patok itu manfaatnya biar kita bisa memuliakan. Sehingga kalau umpama rata nggak ada patok, kita yang nggak tahu nggak bisa memuliakan. Makanya kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak tahu itu ada orangnya, ya kita nggak apa-apa. Ya. Kalau memang tahu, ada tanda-tanda kalau itu memang kayaknya manjat itu, ya hati-hati nggak usah dilewati. Gitu. Tapi kalau memang nggak tahu ya nggak kena hukum gitu. Ya, gitu.